Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan seperti biasa pada episode kali ini, di episode yang ke-153, saya ditemani teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Mas. Alhamdulillah baik ya Mas Anis. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Aldi, ya. Ini kita untuk episode yang ke-153 ini mau diskusi bahas tentang apa ini Mas? Nah, kita kan sekarang itu berada di era digital kan Mas Anis? Era digital ya, betul. Ya. Dan anak-anak sekarang itu kan juga lahir kan di era digital, ibaratnya kayak di tangan kanannya itu mouse, di tangan kirinya smartphone gitu loh lahirnya. Oh, yeah. Ya, itu kan sudah kayak tidak bisa diragukan lagi gitu loh dunia digital itu loh Mas Anis. Kalau Mas Anis dulu itu generasinya apakah sudah seperti itu Mas Anis? Dulu belum. Dulu itu saya ingat itu waktu masih menjadi ini apa ya di Risma JT ya Mas itu awal-awal saya masuk di Risma JT itu belum ada semacam kayak WhatsApp. Oh iya iya. Kalau ada medsos dulu tuh Facebook, tapi itu masih minim. Masih minim yang make ya. Iya. Jadi kalau misalkan komunikasi cukup lewat telepon dan SMS saja. Itu paling jenengan umur berapa itu Mas gitu? Kurang tahu ya, paling tahunnya kalau tahun 2010 kalau nggak salah. Sekitar tahun itu masih menggunakan SMS beruntun. Jadi kalau ada undangan itu SMS beruntun. Nah, makanya SMS dulu ya, belum ada grup WhatsApp macam-macam belum ada. Kalau sekarang kan kayak anak kecil udah pada pegang HP juga kan Mas Anis. Kadang juga ada yang cerita itu kan anaknya itu salah mencet di aplikasi online itu jual beli itu sampai nanti tiba-tiba datang paketnya ya itu kan berapa juta gitu. Nah itu kan juga sekarang itu kan mempengaruhi budaya kita juga kan akhirnya Mas Anis. Betul. Nah, sekarang malah termasuk kita belajar itu Mas Aldi itu malah tidak pakai buku atau datang ke majelis ilmu, tapi lewat smartphone juga merasa cukup mungkin anak muda sekarang itu. Belajar ilmu gitu ya. Mungkin nggak kita saat ini kan juga seperti itu kan Mas Anis di ngopi ini. Oh ngopi ini ya, ini kan ada singkatannya itu Mas. Iya apa itu Mas Anis? Ngaji online perkara Islam. Itu sejarahnya gimana Mas Anis kok ngopi sekarang itu jadi ngaji online gitu loh? Dulu tuh gini Mas, awal-awalnya kan saya waktu masih jadi ketua Risma JT itu kan waktu pandemi kemarin, tahun berapa itu Mas pandemi itu? COVID-19 2019 2020. Sekitar itu ya, itu kan kita di Masjid Agung Jawa Tengah itu waktu itu karena ada aturan dari pemerintah kan tidak boleh kerumunan tuh kan. Nah termasuk kegiatan kita yang offline ada kajian-kajian yang itu harus di stop dulu atau diistirahatkan dulu. Nah kita sebagai anak muda itu kan sudah biasa untuk berkegiatan. Akhirnya daripada nggak ada kegiatan muncullah ide ngopi ini Mas Aldi. Jadi ide ngopi ini lahir dari situasi pandemi kemarin itu. Nah, karena situasi pandemi kemarin kan juga serba online juga kan Mas Anis. Iya. Termasuk saya kuliah juga waktu itu online juga. Wisuda juga online Mas. Jadi ini termasuk alumni yang lahir dari online itu. Wisudanya sebenarnya. Skripsi sama wisudanya saya online kalau itu. Jadi tujuan kita ngopi ini Mas Aldi, jadi biar pemirsa juga tahu itu untuk ya meramaikan dunia digital, biar ada konten-konten positif, termasuk ke kegiatan dakwah keislaman. Karena kan media kan juga berpengaruh juga kan saat ini Mas Anis. Iya. Untuk menggiring opini publik mungkin kan. Tadi kan saya sampaikan bahwa sekarang itu anak muda belajar hanya cukup lewat di genggaman saja. Tanya dalil, tanya hukum tentang apa itu di HP. Oh iya. Nah, makanya kita manfaatkan ini Mas Aldi. Walaupun menurut saya itu belum cukup.
Iya, iya. Ketika kita mau belajar ilmu, apalagi ilmu agama itu kita harus tahu gurunya. Kalau bisa didatangi langsung untuk menerima sanad dari guru tersebut, kan gitu. Iya, iya. Berarti kan kalau kita tadi ngomong digital, ada dakwah yang sifatnya digital, Mas Aldi. Dan ada juga yang dakwah langsung juga kan Mas Anis. Ya. kayak di Walaupun sekarang yang pesantren. langsung juga terus difasilitasi digital juga kan sekarang. Ya biar nanti orang-orang yang tidak bisa ikut itu bisa mengakses dakwah itu. Nah, gitu. Nah, kira-kira malam ini kita narasumbernya siapa, Mas Aldi? Ini ada narasumber dari satu juga media juga Mas Anis. Pakarnya mungkin ya tentang dunia digital ya. Ada Pak Saiful Hadi. Langsung kita panggil aja Langsung ya. panggil aja Mas Anis. Monggo untuk Pak Saiful Hadi bisa gabung bersama kami. Assalamualaikum. Salam, monggo. Pak Saiful, pripun kabare? Alhamdulillah baik Mas Baik ya. Anis. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini juga saya ditemani ngopi Mas Aldi. Nah, yang badannya tuh katanya gemoy. Weh, cocok nih. Nggak boleh nyebut gemoy loh Mas Anis. Kan nggak apa-apa, itu kan gimmick yang positif kalau menurut saya itu. Nah gini Pak Saiful, tadi sama Mas Aldi itu ngobrol-ngobrol tentang dampak positif dunia digital, termasuk di arena dakwah Islam kan begitu. Iya. Karena memang hari ini tuh kan Banyak bahkan perubahan. ya tidak hanya anak muda Mas Aldi, orang tua pun juga sekarang nyari kajian juga di HP kan gitu kan. Di HP. Banyak apa perubahan ya tadi. Banyak perubahan. Artinya ada perubahan yang nggak tahu ini perubahan yang menurut Pak Saiful tuh negatif atau positif. Tapi kalau memang menurut saya itu kalau memang bisa menggunakan dunia digital misalkan smartphone dengan baik juga itu nanti ada dampak positifnya. Nah ini bagaimana Pak Saiful? Oke, baik pemirsa MAJT TV Ya. yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita lanjut, Mas Anis, Mas Edi, kita game sebentar ya. Coba Oke. tangannya gini nih. Tangannya gimana ini? Tangannya gini. Ini nanti instruksi saya, hitungan kelima dikunci ya. Jadi gini-gini. Nggak juga-juga tuh Pak? Nggak juga. Nggak juga nanti juga tangannya gini aja. Hitungan kelima nanti dikunci. Termasuk pemirsa juga bisa mencoba. Ayo pemirsa disaksikan dengan baik. Hitungan kelima dikunci ya. Ayo. Hitungan ke satu. Sorry. Hitungan ke satu dikunci. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Yang di atas itu jempol kanan apa gini? Jempol kanan Kiri. saya. Jempol Kiri. kanan. Mas Adi? Kiri. Jempol kiri. Kita ulangi lagi ya. Kita Oke. ulangi lagi. Hitungan ke satu dikunci lagi. Iya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Masih sama ya? Iya. Sama ya? Iya. Oke, sekarang kita paksa berubah. Oke. Kalau Mas Anis Oke. tadi jempol kanan di atas, sekarang dibalik. Harus Oh, bisa. Ya. Begitu juga Mas Iya. Adi tadi jempol kiri ya? Harus jempol kanan. Iya. Ntar Pak latihan dulu Pak. Ini harus bisa. Iya, iya, iya. Oke. Dipaksa, ayo. Gini-gini, ayo. Termasuk pemirsa silakan mencoba dipaksa untuk berubah, untuk dibalik. 5, 4, 3, 2, 1. Bisa berubah enggak? Oh bisa saya, Bisa. 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 Cuman Bisa. agak Agak- canggung. Agak canggung, Iya. agak Aneh susah. gitu. Agak susah, tapi bisa kan? Bisa, bisa. Inilah sama tadi ketika dunia digital, dunia teknologi itu berubah. Ini lebih apa ya? Lebih marak, lebih apa ya? Dunia digital, dunia teknologi ini semakin moncar itu ketika pandemi itu Mas. Nah, dengan adanya pandemi, kita harus mau berubah, dipaksa berubah. Yang tadinya ngaji harus datang, yang tadinya kuliah harus datang di kelas, yang tadinya apalah kajian-kajian keislaman. Kemudian sekarang dengan adanya digital kita dipaksa mau tidak mau harus berubah. Ya, tadi kan gini, kita susah kan, tapi bisa. Nah sama, begitu pandemi itu kita dipaksa untuk berubah. Hampir semua itu by digital, termasuk bahkan itu pertemuan-pertemuan di masjid dilarang itu. Ngaji jamaah juga harus pakai jarak. Kemudian ya banyak hal lah gitulah, termasuk kuliah juga nggak boleh, termasuk aktivitas yang kumpul-kumpul. Lah mau tidak mau biar aktivitas ngaji itu jalan, salah satunya adalah dengan digital. Artinya dengan adanya teknologi digital ini ada dampak positif. Jadi orang yang tadinya ngaji harus meluangkan waktu datang ke suatu majelis karena dia masih ada acara, dia sambil nyimak, sambil di rumah ngomong anak bisa. Kemudian tetapi tetap harus digurukan ya ngaji. Ini dengan adanya teknologi digital ini memberikan kemudahan. Jadi dampak positifnya kemudahan. Kita mau nyari apa aja di gadget ini aja. Yang positif ada, yang negatif ada, semua ada Mas. Bahkan Mas Anis pengen cari apa ngeslot ono Cari jodoh bisa, cari jodoh cari ya ada. Wah, semua ada. Artinya dengan adanya
teknologi digital ini di HP semua genggaman di tangan kita. Tergantung Dunia kita. di genggaman kita itu. Tergantung kita mau apa. Mau cari yang baik, mau cari yang negatif, bahkan sebagai sarana dakwah itu juga bisa. Bahkan kalau kita mau beli apapun lewat ini nanti datang sendiri Pak ya. Betul. Tinggal pencet, besok datang. Walaupun sebenarnya nggak datang sendiri juga, kan ada yang Diantar ya nganter. kan sama kurir ya. Kadang kan kita tinggal di kamar saja itu sudah tercover semua kebutuhan kita kan gitu. Mau GoFood itu kan ada juga, Iya. mau makan tinggal klik di HP kan gitu. Nah, itu sebenarnya jadi permasalahan atau malah peluang, Pak, kalau seperti itu? Dengan adanya digital ini ya yang namanya perubahan, Mas. Perubahan itu ya ada dampak positif, ada dampak negatif, pasti ada lah. Positifnya kita dimudahkan. Kita mau betul, pesan apa betul. ketika kemarin corona, ketika sekarang kita mau pesan apa tidak harus datang ke toko. Tapi yang Bahkan- sulit ini Pak, yang paling sulit itu kalau ini belum bisa ini. Pesan jodoh Mas Aldi. Langsung klik ini. Nggak ada di marketplace ya? Ini kayaknya curhat ini deh, Mas Anis, Mas Adi ini cari jodoh lah, pemirsa MACT TV ini. Tapi nggak bisa langsung klik Pak. Harus ikhtiar kan itu tadi. Iya betul. Jadi dampak positifnya kita dimudahkan. Ya, betul, kita betul. mencari apa, bahkan mencari sesuatu, misalkan ya, apa namanya, mencari dalil, mencari apa materi-materi ada semua. Cuma yang namanya dunia digital itu kan tergantung database yang dibangun oleh server itu, Google, oleh medsos yang bersangkutan. Maka kita juga harus hati-hati. Kita filter, jangan sampai telan mentah-mentah dari informasi dari gadget ini. Oke. Jadi itu dampak positifnya kita diberikan kemudahan. Kemudian bagi seorang dai pendakwah itu juga yang tadinya ketika dakwah di pondok atau di suatu masjid, di MACT misalkan, atau di masjid mana lah, atau di pesantren atau di madrasah, itu yang menyaksikannya hadirinya paling misalkan 100. Tetapi dengan adanya digital ini bisa ribuan, bahkan bisa jutaan. Bahkan orang yang tadinya belum paham betul materi tadi yang disampaikan, diulang-ulang bisa. Misalkan hadir di MACT, mendengarkan ceramah Ustadz si siapa, atau Gus Imam, atau Habib siapa. Wah kemarin materinya lupa, saya pengen mengulang lagi. Tinggal Kebetulan nonton pas itu YouTube-nya. ngantuk mungkin. Nah, bisa jadi pas ngantuk atau pas capek gitu, diulang-ulang bisa. Artinya dengan adanya dunia digital ini, potensi dakwah itu semakin luas, semakin besar manfaatnya. semakin mudah juga kan itu. Manfaatnya. Tapi juga ada dampak negatifnya, Nah, Mas Adi. Potensial Banyak lebih juga. besar. Jadi negatifnya juga ada. Orang semakin nyepelek kadang. Wah, lah rasa ngaji ning kiai, rasa ngaji ning HP, rasa ngaji ning kene kan ono. Nah, itu juga menyepelekan juga ada. Kadang juga yang meremehkan kan kenapa harus datang ke majelis kan lewat HP bisa, lewat live streaming itu kan itu termasuk kan dampak negatifnya kan begitu. Betul. Tapi sekarang itu kan kayak seakan-akan kalau kita mengambil keputusan itu ya Pak, itu terkadang itu kita kayak merasa disetir sama apa yang ada di media gitu loh Pak. Nah, kita bisa bisa terpengaruh ya. Jadi media itu bisa memberikan pengaruh besar pada Kadang nggak sadar masyarakat. juga gitu. Betul, ya. Semakin media itu dibanjiri informasi-informasi, maka pikiran kita akan terpengaruh. Entah itu informasi negatif atau positif. Misalkan sesuatu yang viral ya. Viral kan bisa positif bisa negatif. Kalau yang viral kebaikan, yang viral adalah positif, kita akan terbawa pikiran kita positif, husnudzon, baik. Tetapi ketika yang viral, sesuatu yang kadang membanjiri informasi di kita, begitu kita klik Google, klik medsos, IG, Twitter, Facebook dan sebagainya, itu informasi ini pembunuhan. Jadi informasi di otak kita seolah kok dunia ini pembunuhan. Pembunuhan toh. Kemarin ada bapak membunuh anaknya, itu kan juga bahaya itu. Ketika informasi walaupun itu benar disampaikan, ketika didengarkan oleh anak-anak kecil kan juga bahaya juga. Pagi, siang, sore berita itu isinya pembunuhan terus, kayak tidak ada materi lain gitu. Nah, maka media itu bisa menggiring opini kita itu. Maka hati-hati juga Mas Adi. Jadi kita harus punya jiwa kritis juga di situ Pak. Betul. Dan kita juga kalau bisa orang-orang pesantren, ustadz, habaib itu juga punya tim media. Supaya apa? Supaya mengimbangi informasi-informasi yang di media ini tidak dibanjiri oleh sesuatu yang negatif. Walaupun tadi susah tapi harus dipaksa Pak ya. Betul. Walaupun susah tapi dipaksa. Nanti kan kita akan bisa. Artinya di media ini banyak orang menyampaikan apa saja bisa. Sehingga peluang untuk dilihat, peluang untuk didengarkan, peluang untuk diperhatikan orang itu ada. Sehingga jangan sampai kita tidak produktif, kita tidak aktif. Jangan sampai kalah dengan kelompok-kelompok sebelah yang mereka gencar di media sosial. Ini menarik Pak, ketika kita ngomong tentang banyaknya informasi yang ada di media sosial atau di dunia digital kan begitu kan.
ini kan sebenarnya juga ada kelemahan juga Pak. Saking banyak informasi positif mungkin ya. Betul. Kan kita jadi tidak tahu mana sih yang pas buat kita kan gitu. Kan ada istilah juga saring sebelum sharing kan Sharing, begitu. ya, betul. Nah, tapi begini Pak, ketika kita sudah menerima informasi banyak, kemudian kita susah untuk mendapatkan informasi yang benar-benar pas untuk diri kita. Akhirnya kan itu semacam kayak hanya lewat saja, tapi terus nggak diaplikasikan di kehidupan nyata Pak. Itu gimana Pak? Banyak informasi memang kadang di HP kita ya, di medsos kita itu ya banyak hal yang kadang positif, kadang negatif. Maka sebelum kita sharing, kita harus saring dulu, kita filter dulu. Sesuatu yang sekiranya baik perlu kita share, karena itu kebaikan. Kalau kita menge-share, menyampaikan kebaikan, berarti kan pahala. Tetapi begitu juga kalau kita menyebarkan kejelekan kan juga dapat dosa juga. Dosanya bisa jamaah, nyebar sana, dan sebagainya. Itu juga bahaya juga. Maka yang perlu kita sadari adalah tadi saring sebelum sharing. Itu perlu diperhatikan. Karena apalagi ini musim tahun depan ini kampanye politik ya. Pilpres ini tahun-tahun politik, sehingga hati-hati sekali. Termasuk ustadz, termasuk pendakwah, termasuk ulama itu juga perlu hati-hati. Jangan sampai apa yang beliau-beliau sampaikan ini kita sebagai pengelola media itu ambil ambil mentahnya, tiba-tiba potongan-potongan video-video beliau ini terus di-share, ternyata ada sesuatu yang nggak pas. Itu bahaya sekali. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu, jangan sampai terbawa. Nah, makanya kita sebagai kaula muda, ini banyak generasi milenial ini kan banyak menyaksikan tiap hari kan HP, bangun tidur HP, kemana HP. Jadi kalau Mas Anies belum punya istri ya, jadi ada suatu kisah menarik ini. Edar sekali ini. Jadi ada seorang bapak-bapak kerja HP-nya ketinggalan. Dia balik lagi ke rumah, bingung HP-nya. Jadi orang pergi dari rumah, HP-nya ketinggalan, diambil. Oke, jadi lebih baik ketinggalan dompetnya daripada HP-nya itu. Nah, ini yang ketinggalan nggak dompet ini. HP-nya. Istrinya. Oh, istrinya. Yang pertama ketinggalan HP. Balik lagi diambil, karena apa? Jangan sampai isinya ketahuan istrinya. Ya, suatu ketika yang ketinggalan istrinya. Istrinya ketinggalan di rumah. Nggak ikut naik mobilnya, diantar kemana itu, lupa ya, atau kemana lah itu. Istrinya ketinggalan, langsung telepon, "Ma, naik ojek aja lah, naik wah itu." Jadi kalau istrinya ketinggalan dibiarin, HP-nya ketinggalan. Nah ini. Jadi manusia sekarang itu, generasi sekarang itu bangun tidur HP. Kemana HP? Kemana? Bahkan kita transaksi m-banking, transaksi e-commerce itu juga HP semuanya. Dengan satu alat ini semua bisa. Maka kita harus benar-benar dapat menggunakan gadget kita, smartphone kita, HP kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus punya nilai kebaikan. Kita punya nilai manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebagai sesuai sabda Nabi itu. Jadi sebaik-baik manusia itu harus bermanfaat untuk orang lain. Sama Mas Anies sebagai aktivis di Wisma JT, Mas Adi seperti ini. Artinya keberadaan kita semua itu manfaat. Harus punya nilai manfaat buat orang lain itu aja. Apalagi di dunia digital ini. Jadi jangan sekali-kali kita update status, update story itu sesuatu yang nilainya negatif, tidak manfaat. Orang baca malah jengkel. Kerasannya aku dan sebagainya. Kadang masih ada gabut atau galau di status itu kan. Curhat kita ya jangan ke medsos lah. Kalau kita curhat ya ke Gusti Allah gitu. Berarti sekarang itu kita harusnya, kalau alat itu kan, tadi kan digital teknologi itu kan alat gitu Pak. Betul. Nah kita seringkali itu bukan menjadi subjek dari pengguna alat, tapi kita malah jadi objek gitu loh. Nah, kita harus posisikan HP ini, smartphone ini sebagai tool, sebagai alat bantu saja. Bukan kita yang disetir oleh mereka, tapi kita harus mengendalikan mereka. Makanya kata Sayyidina Ali itu, kita harus punya ilmu. Kalau kita punya ilmu yang akan membantu kita, ilmu yang akan membimbing kita, akan mengendalikan kita. Tapi kalau kita punya harta banyak, HP satu orang bisa 3, mobil bisa banyak, kita yang akan menjaga mereka. Tapi kalau kita memiliki ilmu yang akan menjaga kita. Gitu Mas Adi. Maka jangan sampai kita disetir oleh medsos, kita disetir oleh teknologi, kita disetir oleh satu hal yang sifatnya dunia. Gitu. Kadang kan sering kalau misal ada orang yang mobilnya banyak, saya nggak pernah ngerasain sih. belum. Nah, itu kan kadang kita terus jadi semakin hati-hati kan, mesti kayak rumah dipagari demikian rupa, pasang CCTV itu kan kayak seakan-akan hewan itu. Jangan kan mobil, HP aja sama. HP dikunci pakai face recognition. Nanti WA dikunci lagi.
anak kita, istri kita, atau siapapun teman kita buka aja bingung nggak bisa. Itu. Kebanyakan Saking, apa ya? kunci. Banyak kunci demi melindungi ya Privasi ya. keburukan gitu Ah. lah gitu. Artinya berarti ini sesuatu yang sebenarnya juga artinya kelemahannya juga banyak, Pak. Banyak juga. Jadi kayak pisau itu kan ada sisi tajamnya, ada sisi tumpulnya, sama dua keping, satu mata uang ada dua keping, ada si keping A, keping B. Nah itu juga kita harus pandai-pandai memanfaatkan. Artinya untuk kita bisa menggunakan teknologi dengan baik, yang di ilmu nih kita harus belajar. Sama lah kami di USM TV juga dengan adanya TV itu bisa menjadi media dakwah para ustadz, para habaib yang untuk menyampaikan pesan-pesan beliau kepada masyarakat. Orang yang tidak semua orang menggunakan HP. Di kampung-kampung, di desa-desa, beberapa waktu lalu saya ke Blora, kemudian ke Jepara, ke beberapa daerah. Itu orang-orang tua, ke Purwodadi juga. Itu mereka lebih suka nonton TV. Terutama waktu sore menjelang maghrib, habis maghrib itu habis jamaah, habis ngaji, mereka nonton TV. Lah, kalau TV itu dipenuhi oleh sesuatu yang kadang TV itu kan orang cenderung hiburan, Mas. Berita tuh kadang orang nggak begitu suka, kecuali orang-orang yang suka berita ya, news itu suka. Nah, tetapi maka saya selaku direktur USM TV juga bagaimana TV itu bisa mendidik masyarakat, bisa mengedukasi masyarakat. Jangan sampai TV itu digunakan untuk hura-hura. Ya ada hiburannya, tetapi porsi untuk digunakan untuk kebaikan, untuk dakwah melalui media yang kita punya harus ada. Berarti harus ada pembagian Pak ya. Artinya ini sisi mana yang memang untuk hiburan, ini sisi mana untuk memang dakwah kan gitu ya. Jadi tayangan-tayangan yang sifatnya kebaikan itu kita utamakan. Jadi untuk mendidik masyarakat. Karena jangan sampai generasi muda kita, anak-anak kita, kalau TV, HP semua dicekoki sesuatu hal yang kurang baik dalam otak mereka, nanti ya hal yang kurang baik juga. Maka dakwah-dakwah ini juga perlu disiarkan secara digital supaya tambah masif ya untuk biar siar kan gitu ya. Contoh kemarin, saya ketemu beberapa kawan itu. Mereka cerita ada dari polisi itu bahwa beberapa napiter, narapidana teroris itu mereka sadar itu gara-gara mendengarkan ceramahnya Gus Bah. Itu dari YouTube. Artinya itu pengaruh walaupun Gus Bah enggak kerso ya, kadang ketika ngawas di pondoknya itu beliau enggak kerso untuk diambil foto, diambil video, kecuali beliau di mana tuh, diundang di mana panitia yang. Tapi kalau di pondok saya kan beberapa kali juga ke sana. Itu juga gitu. Mendengarkan ceramahnya Gus Bah, mendengarkan ceramahnya Gus Ikdam, Gus In atau siapa, habaib siapa dan sebagainya, itu mereka bisa tersadarkan. Dan dengan digital ini dakwah bisa tersampaikan dengan baik, menyadarkan orang yang tadinya mungkin hanya sesekali saja, tapi menjelang tidur atau pas slow seperti ini. Tapi dengan digital itu, ternyata baru sadar gara-gara mungkin 1 menit 2 menit melalui dakwah. Iya, betul. Artinya kita harus benar-benar juga kayak ini ngopi Mas Aldi harus konsisten juga. Istiqomah. Ya istiqomah untuk tadi kan minimal kita punya warna di dunia digital atau mewarnai dunia dakwah lewat digital kan begitu. Nah Pak Saiful, tadi juga saya tertarik dengan sebelum kita terjun ke dunia digital kita harus punya fondasi dulu yaitu ilmu. Iya betul. Nah apakah ilmu itu harus langsung lewat dunia digital atau harus kita datang ke guru atau ke majelis ilmu Pak? Ilmu baiknya ya kita harus bersama dengan guru langsung. Tetapi kalau kita pengen menambah ilmu ya lah digital boleh. Tetapi kita juga tidak bisa melarang Mas Anies. Artinya ketika orang belum kenal guru, mereka suruh ke guru kan satu mesti wedi. Mas Wan Kiai A, Kiai B, habaib ini. Langsung kenal aja enggak, takut kan gitu. Bagaimana caranya lah? Lewat ini sebagai pengantar. Nah, baru nanti bisa DM, bisa chatting, bisa atau sowan kan itu ya. Nah, nanti ada yang menemani, misalkan dari remaja Masjid Agung Jawa Tengah menemani lah seperti itu. Itu sebagai pengantar. Oh dulu saya teringat dengan itu waktu kita sowan ke Gusmus Rembang itu kan. Itu juga sama kan? Ya, artinya kan kita juga tidak hanya mendengarkan atau melihat beliau ceramah di YouTube atau di digital, tapi juga kita harus sowan ke sana. Ngaji langsung, betul. Dan itu pun juga gara-gara kita kenal di WA. Waktu itu Mas Maulani kenal dengan saya, hubungi lewat WA, Mas kita janjian kapan kita sowan kok? Monggo kan gitu. Itu salah satunya ya karena teknologi wasilah teknologi kita bisa kenal beliau-beliau, kita bisa ngaji ke beliau-beliau. Awalnya kita online dulu enggak apa, tetapi memang ilmu itu harus kita ngaji benar ke beliau-beliau. Kemudian ini Mas, tidak hanya ketika dalam kita bicara dunia
dakwah di digital itu tidak hanya ilmu itu saja, ilmu agama saja, tetapi kita harus paham tentang dunia digital. Jadi jangan sampai apa yang kita share itu ternyata melanggar undang-undang ITE atau mungkin ada unsur menghina seseorang dan sebagainya, itu jangan sampai. Jadi kita aturan-aturan seperti itu kita harus paham. Maka kalau kita misalkan kita mau live seorang Gus atau seorang habaib atau siapa, itu juga kita harus memberikan informasi kepada beliau. Jangan sampai apa yang beliau sampaikan dalam mauidhahnya itu nanti keceplosan. Melanggar itu ya. Kalau keceplosan suatu itu dampaknya panjang, itu bisa viral dan sebagainya. Maka kita sebagai orang yang terjun di dunia digital harus mengedukasi juga pada beliau. Artinya kita juga harus paham etika dalam dunia digital kan itu. Iya, betul. Tapi kan hal seperti itu sebenarnya umum kan, maksudnya sudah biasa gitu loh, bagaimana orang mempersepsi informasi yang kita berikan gitu loh kan. Ya, pasti kan beda-beda juga. Betul, tapi kita harus hati-hati Mas, jangan sampai keceplosan. Kalau kita udah keceplosan, kita ngomong sesuatu yang ternyata tidak benar, atau itu fitnah, atau itu kita menyinggung agama lain atau orang lain dan sebagainya, itu apalagi pejabat, itu bisa bahaya. Maka kita juga harus paham aturan-aturan itu. Jangan sampai kita misalnya remaja masjid atau mungkin organisasi apapun keislaman, kita mau nge-share sesuatu tapi kita nggak tahu aturan, bahaya juga. Share, ternyata wah itu informasinya salah, ternyata itu menyesatkan, ternyata itu tidak benar. Itu kita juga bisa kena pasal. Gitu Mas Adi. Ya, ini menarik ini karena kan Risma JT itu kan kita di Risma JT kan sering ada kegiatan yang sifatnya itu dakwah kan, kajian-kajian, kemudian di Risma juga ada rutinan kayak Karim, KAW, kayak Jamilah, itu kan kajian-kajian sifatnya positif. Tapi untuk merambah ke dunia digital kan masih minim kan itu. Ya mungkin nanti ke depan biar kita juga bisa tambah ramai lagi dunia digital, bisa lewat ini dunia dakwah seperti ini, lewat digital kan bisa diakomodir lewat mungkin juga ada USM TV, ada MJT TV, dan mungkin kan juga nggak cuman audio video tapi kan juga teks itu kan juga digital juga. Betul. Lewat quote-quote itu ya Mas ya. Quote-nya Mas Anies misalnya kan. Ya, kata-kata hari ini kan itu ya. Pak Saiful, ini menarik ini tentang bagaimana kita harus berdakwah di dunia digital dan tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan.
Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini kali ini kita bersama Bapak Syaiful Hadi dan Mas Aldi. Nah, Pak Syaiful, kaitannya dengan dakwah dunia digital, kira-kira di agama Islam itu ada nggak anjuran atau mungkin dalil tentang kita harus berdakwah lewat digital ini? Kalau secara letterlock langsung dengan digital sih tidak ada. Dulu kan belum ada, zaman Nabi kan belum Ya, ada HP, belum ada HP internet, ya. belum Komputer ada ya. komputer, belum ada. Masuk bid'ah ini berarti. Kita ke sana. Tapi seruan untuk dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah itu kan tidak ada, itu kan luas ya. Jadi kita menyampaikan kebaikan itu kan luas. Zaman modern, zaman teknologi ya kita harus mengikuti. Tadi ketika kita gini-gini kan kita harus bisa mengikuti perubahan. Iya, betul. Antara dakwah zaman Nabi, zaman Wali Songo, zaman sekarang, ya itu semakin dinamis. Jadi kayak cinta, Mas Anies. Cinta itu dinamis. Iya, cinta itu dinamis. Dinamis. betul, Seorang suami istri saling mencintai kan dinamis. Kadang ya ada seninya, ada jengkelnya, kadang ada itu bumbu Nggak rumah boleh tangga. kaku ya, Pak? Nggak boleh kaku. Ya dinamis, kadang naik, kadang turun. Ya zitu wa yangkus, ya termasuk. Simpel nggak tegang, Pak ya? Betul. Iya. Sama. Dakwah itu juga bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang mungkin ada metode atau cara yang lebih dinamis lagi, bisa jadi. Ya, gitu. kita nggak tahu kan itu kan mungkin. Bisa. Makanya kan ada di Ali Imran 104 kan awal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya perintah kebaikan. Kita menebarkan kebaikan itu caranya ya macam-macam. Bahkan ada yang dengan menulis, novel, buku, atau mengajar. Oh iya, dulu Wali Songo kan ada dengan wayang kulit itu Pak ya. Wayang, Itu juga gambaran. media. Bisa, termasuk Itu kan media. media. Ya. Sekarang media dakwah kan banyak. Masih dengan gamelan, dengan wayang masih, sekarang masih jalan. Tapi sekarang dikombinasikan dengan digital. Oke. Jadi wayangan sambil dakwah, kadang sambil live bisa sih. Yang penting kontennya konten dakwah. Kemudian kita kan satu orang ini memiliki medsos banyak. Mas Anies punya WA, punya. Twitter punya. Facebook punya. Mas Adi punya IG. Punya. Satu orang itu punya banyak Akun ya? banyak akun ya. Bisa 7 mungkin. Twitter, Facebook, IG, kemudian TikTok. WhatsApp, TikTok, minimal 5 lah. Itu potensi kebaikan, potensi keburukan juga ada. Maka kita harus gunakan dengan, ya kita sebagai orang mukmin harus kita gunakan media-media itu dengan kebaikan. Tapi kadang gini Pak, ketika kita sudah tadi punya akun terutama WhatsApp lah gitu kan. Itu kan kita kadang itu masih canggung pengen dalil lah atau menyampaikan kebaikan walaupun satu ayat kan gitu kan. Itu kan nanti dikira wah sok suci, padahal itu orangnya yo ketika ketemu yo Padahal pengen mengamalkan balihu ani wala ayah ya. Itu gimana Pak? Ya kalau kita masih ragu ya jangan sampai kita ragu da'ima yaribu ila ma la yaribu gitu. Jadi tinggalkan sesuatu yang ragu menuju yang tidak ragu. Walaupun itu untuk kebaikan loh Pak. Iya, kalau kita ragu-ragu itu kan dari setan Mas Anies. Jadi sama kalau kita mencintai wanita, ragu-ragu ya janganlah gitu. Jadi nggak tenanan cintanya. Itu. Mas Anies kan belum nikah toh. Nah, itu makanya harus mantap, yakin itu ya. Mungkin karena Mas Anies sering ragu nih Pak. Nah, ini jangan-jangan Kan tadi ya menghindari yang ragu kan bagus Pak ya. Tapi ragunya keseringan. jangan sering ragu ya. Iya. Harus dimantapkan si A atau si B ya gitu. Nah, sama di digital tuh gitu. Kalau kita enggak tahu ilmunya, kita ragu ya janganlah. Kita mantapkan dulu, kita perkuat ilmu kita. Ilmu sama dalam dunia digital marketing Mas Anies. Itu ada trik-trik supaya jualannya laku. Contoh ini contoh menarik. Jadi misalkan saya punya toko online namanya Matahzan misalkan. Saya ngambil barang dari toko A atau toko iklan. Saya pulang dari sana. Di store lah. Betul lah. Atau dari Mas Adi lah. Barang utamanya yang produksi itu Mas Adi. Harganya misalkan 1 juta. Mas Adi jual 1 juta. Saya jual 1.200.000. Untung 200.000. Halal, sah ya. Iya. Karena saya kulaan 1 juta, saya jual. Tetapi dalam trik digital marketing itu bisa saja Mas Adi jualannya nggak laku. Karena 1 juta itu dianggap sesuatu yang nggak masuk akal. Caranya gimana? Ini salah satu trik ya. Saya bikin akun banyak Mas. Saya bikin akun jualan produk yang sama, jualannya produk Mas Adi. Tapi toko saya banyak. Ada Latahzan, ada apalagi toko Berkah Utama dan sebagainya. Tokonya saya penuhi di dunia digital itu dengan toko saya
dengan akun yang berbeda-beda, tetapi produknya sama. Iya. Sehingga harga itu bisa saya naikkan sesuka gue. 1.500.000, 1.100.000, untungnya banyak. Justru yang dipenuhi di Google, di dunia digital, itu yang punya saya. 1.500.000, sementara yang punya asli Mas Adi, yang 1 juta produk asli, nggak laku. Karena orang nggak yakin, loh, ini kok nggak masuk akal ya, kok 1 juta. Nah, sama, dalam dunia dakwah digital pun juga, jangan sampai di media sosial, di dunia digital, di pencarian, di mesin pencarian itu orang mencari konten-konten dakwah itu menemukan malah golongan sebelah yang nggak alusna wal jamaah. Itu juga kurang pas nanti. Gitu. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan akun medsos kita untuk menyampaikan kebaikan ya. Karena kan kalau dunia digital sekarang itu kan modelnya nggak kayak dominasi, misal menyebarkan satu pemikiran gitu kan Pak. Kan tidak didominasi, tapi dia secara halus juga kan. Bisa saja. Kalau seperti itu. Bisa jadi. Nah, jadi dengan cara tadi kan kayak digital marketing tadi kan dia dipenuhi dengan informasinya dia. Kalau yang negatif mungkin bisa diistilahkan kata buzzer itu kan gini ya. Artinya buat akun banyak tapi untuk menyerang seseorang. Ya buzzer itu juga. Buzzer bisa. Tapi dalam digital marketing itu hal yang biasa. Maka kita pun misalkan Risma JT punya akun di TikTok, di YouTube, di IG, sah-sah aja. Yang penting untuk menyebar kebaikan. Bahkan nanti misalkan punya MAJT TV punya sendiri enggak apa-apa. Yang penting penuhilah itu informasi konten dakwah itu semakin banyak semakin. Sudah punya Pak, sudah punya. Nah, itu bagus malah. Semakin dikembangkan. Nanti misalkan alumni Risma mengembangkan di kampungnya di Sayung misalkan karena dapat pengalaman di Risma JT di Sayung nanti mengembangkan Karang Taruna remaja bagus Mas Adi nanti di mana di Mijen atau di mana di Jepara kayaknya di Jepara. Jadi pengalaman yang kita dapatkan kita sebarluaskan ke yang lain. Artinya berarti itu sebagai sebuah sumber yang bisa kita gali untuk memanfaatkan potensi kita ya di wilayahnya masing-masing itu Pak ya. Nah sekarang itu potensi remaja, anak SMA, mahasiswa itu banyak potensi mereka yang punya kemampuan dalam dunia digital. Jadi mereka itu sering konten, sering kadang live di TikTok, live di IG. Nah kalau mereka yang sering live, apalagi yang punya follower banyak, wah itu kita manfaatkan, kita dekati. Jadi selebgram itu Pak ya? Betul, ya, kita sisipi. Kalau mereka masih belum tersentuh dalam dunia dakwah, dalam dunia untuk menyebarkan agama Islam kan? Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan nanti sama lah. Tadi yang saya sampaikan di awal, di segmen awal tadi, beberapa napiter itu tersentuh sadar untuk kembali ke NKRI, sadar untuk kembali ke Pancasila. Itu gara-gara mendengarkan ceramah Gus Baha. Lewat dunia digital? Lewat dunia digital, lewat YouTube itu. Dan itu real itu. Makanya tidak heran beberapa, ya mungkin setengah tahun yang lalu lebih lah, itu mantan napiter ini diajak oleh Polri ke pondoknya Gus Baha, di ceramah Gus Baha. Ketemu langsung sama beliau itu. Dan saya pas di situ waktu itu. Itu ya gara-gara digital itu, gara-gara YouTube, gara-gara IG, gara-gara dan sebagainya, gara-gara digital. Artinya banyak manfaatnya. Potensi kebaikan kita menyebar rahmat, menyebar kebaikan itu semakin luas. Yang tadinya kalau kita offline hanya didengarkan oleh 100 orang, dengan adanya digital bisa puluhan ribu bahkan puluhan juta. Bahkan termasuk misalkan Risma JT mau mengadakan Karim atau Jamilah, itu kan juga untuk share info pengajiannya kapan sih? Publikasi itu bisa lewat TikTok, bisa lewat IG, bisa lewat apapun bisa dilakukan. Apalagi yang sedang viral nih, Gus Idam, itu bisa sampai juta followernya. Ya sampai kadang di lokasi itu sudah ribuan orang, ratusan ribu itu ya. Apalagi di digitalnya kan itu Pak ya. Betul sekali. Nah untuk sekarang bagi pemula Pak, misalkan contoh tadi setiap orang punya akun. Terkadang pengen buat konten dakwah itu masih apa ya Mas Aldi? Masih tadi ya malu, kemudian canggung. Kan tadi kan gini ya, berubah kan sulit itu kan. Harus dipaksa. Nah, biar semangatnya itu ada, kemudian yakin bahwa ini kebaikan nanti pokoknya niatnya untuk dakwah di digital tuh gimana Pak? Ya, kita harus bentuk tim Mas Anies. Jangan gerak sendiri. Misalkan seorang ustadz, seorang dai, seorang kiai di pesantren. Mereka tidak mungkin beliau suruh bikin akun, suruh ini, beliau fokusnya yang ngaji. Justru kita yang muda-muda ini yang membantu beliau itu untuk mensiarkan lewat dakwah beliau itu. Kalau beliau suruh ngurusi YouTube akun IG malah fokus ngaji. Fokus ngaji malah nanang konten terus nanti. Beliau bidangnya ngisi kontennya, kita menyiapkan medianya. Seperti itu. Jadi ada kolaborasi antara yang muda dan dengan beliau-beliau yang sepuh-sepuh. Tidak mungkin beliau-beliau yang sepuh-sepuh
biasa ngaji di pondok suruh konten kan ya kasihan beliau, biar beliau fokus ngaji, kita yang menyiapkan medianya. Sama saya juga punya media selain WSM TV, saya punya namanya kampuspedia.or.id. Itu juga untuk berita-berita positif juga. Dan sekarang bikin media itu mudah gitu. Bikin media Mudah. Nah, cuman kan yang susah itu kan mungkin bikin konten mungkin Pak. Nah itu perlu SDM, perlu sumber daya insani yang baik. Berhubungan dengan SDM, kan mindsetnya anak muda hari ini ketika buat konten itu Mas Aldi, itu kan harus berbau dengan cuan. Nah, apakah juga selaras dengan dakwah digital Pak? Harus mendapatkan tadi penghasilan itu? Memang ada beberapa orang yang dunia digital itu dimanfaatkan untuk mencari cuan, dan itu ya sah-sah aja, kita tidak bisa melarang, tetapi tergantung niatan dari kita. Kalau kita niatkan untuk syiar, untuk dakwah, ya kita tidak mikir itu bagian dari bonus ya? Dari bonus lah, dampak ketika kita melakukan sesuatu, ya kita diberikan sesuatu itu. Allah itu kan yang maha adil, min haitsu la yahtasib itu kan dari macam-macam ya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita takut pada Allah, kemudian Allah memberikan jalan keluar bagi kita, dan bahkan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk kita sehat, bisa ngopi, termasuk rezeki. Itu termasuk dari rezeki. Kemudian termasuk kita bisa menggunakan potensi kita untuk dakwah digital, walaupun kita menyiapkan medianya, beliau-beliau yang dakwah, kita tetap dapat pahalanya. Tim krunya ini, tim syuting, tim kameramen, tim editing, editor semua dapat pahalanya semua. Pahala, dapat berkah kan gitu. Apalagi ditonton sampai nanti yaumul qiyamah, walaupun kita sudah meninggal, tapi kebaikan itu masih terasa. Masih mengalir buat kita. Tapi tadi ya sarannya, artinya jangan sembarang konten, harus didasari dengan ilmu tadi ya. Itu Mas Anies. Dan keikhlasan juga harus ditanamkan. Betul, jadi cuan itu hanya ya bonus lah. Jadi jangan diniatkan untuk nyari duit, nyari cuan. Tapi sah-sah aja ketika kita dalam dakwah kita ternyata itu biasanya untuk operasional. Ya untuk misalkan beli kamera, untuk nanti operasional, untuk konsumsi dan sebagainya, riwa-riwi itu, transportasi. Itu juga penting. Artinya dakwah itu juga perlu support dana juga penting. Maka pentingnya kolaborasi antara agnia, ya konten kreator itu sekarang salah satu pekerjaan yang banyak dicari. Digital marketing, konten kreator, lah itu kalau remaja-remaja kita, mereka ahli konten, tetapi sisi finansialnya tuh, sisi dari keilmuan agamanya kurang, lah itu kita dekati Mas, biar mereka kontennya konten yang positif kebaikan itu. Mereka kalau finansial udah jago mereka. Berarti harus ada kolaborasi dari berbagai lini Pak ya? Betul. Jangan kita bergerak sendiri. Artinya kalau kita hanya mengandalkan diri kita, maka perlu yang berjamaah. Jadi ya kita harus kolaborasi dengan dunia pendidikan, dunia kampus, universitas, kemudian dengan konten kreator, dengan pakar digital marketing, kemudian semua aja kita gandeng. Termasuk juga media lain kan di luar kita kan, nggak apa-apa kan untuk menyiarkan dakwah kita lebih luas kan ya Pak. Sama kalau kita cermati, beliau-beliau itu dakwahnya kan macam-macam. Kayak Gus Ikdam itu kan juga jamaahnya kan macam-macam. Ada yang masih ada yang masih di jalanan, kemudian ada yang sholatnya juga belum genap 5 waktu. Macam-macam, semua segmen itu harus kita garap. Kalau kita hanya garap yang baik-baik saja, yang garap misalnya remaja masjid, kemudian madrasah, pondok, kemudian dunia rohis, itu jelas APE lah itu. Coba kita garap, sasaran kita adalah mereka yang di jalanan. Anak jalanan. Kemudian ya banyak yang itu Pak, para pegawai di mana Mas Aldi? tempat-tempat yang lokalisasi itu kan. Itu kan hal yang butuh keimanan yang kuat itu. Iya, kan itu juga butuh juga Pak dakwah kan. Walaupun misalkan kita nggak berani ke sana kan, minimal kan lewat konten ngopi biar ditonton oleh para mereka. Siapa tahu pas di situ nyetel TV lihat masalah gitu kan. Jadi tertarik, kemudian jadi sadar kan itu ya. Mereka jadi sadar, jadi kemudian bertaubat, kemudian cari maisah yang lain, kemudian malah ikut ngopi juga. Siapa tahu kesini testimoni duduk sama yang nyuting kan itu. Nah ini menarik Mas Aldi tentang digital sampai kita membahas kemana-mana. Nah kira-kira Mas Aldi punya keluhan apa tentang digital ini? Kan Mas Aldi juga punya konten yang kontennya tiap hari itu kan? Ya, itu kan kalau dunia digital itu ya Pak, itu kan seringkali biasanya media digital itu kan lebih penting itu yang menguntungkan kan kadang. Jadi kita terkadang tidak
selalu gampangannya dalam tanda kutip tidak selalu objektif dengan apa yang ada lah. Kadang fakta itu sudah di framing Yang penting sedemikian viral. rupa. Yang Yang penting itu viral lah. rame-rame. Nah, itu jangan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, ya kita harus perbaiki. Kalau orang-orang yang belum tahu ilmunya, belum tahu dampak negatifnya, ya mereka akan suka-suka aja mereka. Maka bagi kita yang tahu, ya jangan sampai seperti itu. Ya kita kalau nge-share, kalau kita konten sesuatu yang baik, kita pikirkan dampaknya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan di dunia digital berdampak negatif. Makanya di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi Allah sudah menyindir kita bahwa besok itu mulut kita ketika dikunci, tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi. Jangankan besok di hari kiamat, saiki wis bersaksi. Iya. Kaki kita sudah yang konten tangan kita, jempol kita gitu ya. Nggak usah nunggu hari kiamat. Makanya ya kita harus gunakan dengan yang baik. Jangan sampai asal konten. Karena kita harus mikir dampaknya. Nah, kalau dampaknya baik, kemudian kira-kira manfaat, ya kita tebarkan syiar itu dengan Tapi boleh nggak Pak, ketika kan algoritma media sosial kan itu kan juga ada juga ilmunya kan? Ada, betul. Yang Iya. nanti yang viral itu apa? Ya, misalkan lagu itu yang viral apa? Nah, itu biasanya memang sering dipakai itu. Selebgram lagunya, ini lagi viral. Pakai ini mati banyak yang nonton. Ya memang sama Termasuk dalam dakwah juga ya? digital marketing itu juga sama. Sama ketika sholawat tertentu, sholawat Jibril lagi viral, ya udah. Kan baik sholawat Jibril, kita menebarkan, oh ini tuh sholawat Jibril ternyata. Orang yang tadinya tidak tahu sholawat Jibril jadi tahu. Tapi jangan lagu-lagu yang kadang nggak pas. Gitu. Kadang kan gini Mas Aldi, kita buat konten nih, pengen tadi tujuannya dakwah. Viral. Oke lah, cuman nantilah yang penting dakwah dulu. Tapi nggak FYP kan gitu kan? Iya, Nggak viral kan? viral. Terus lemes Pak, itu gimana Pak? Ya kita harus tadi pondasi kita harus dibangun, jangan sampai niatan kita viral-viralan terus cuan-cuanan. Nah, itu enggak. Ya kita niatnya harus ikhlas itu perlu dilatih Mas Anies. Jadi ikhlas itu orang mengatakan, Berarti yang pertama awal-awal nggodu nggak apa-apa lah, tapi tetap istiqomah itu ya berbaik. jadi untuk berjuang itu butuh untuk sukses itu butuh perjuangan. Perjuangan butuh keikhlasan. Keikhlasan butuh dilatih Mas. Orang ikhlas itu kalau orang ngamal 1 juta awal-awal mungkin tidak ikhlas, tapi ya perlu dilatih. Nah kalau kita tidak pernah amal 1 juta, 500.000, 100.000, tidak pernah dilatih, ya kita tidak pernah ikhlas nanti. Ya Masalah kan itu Pak, uangnya kan mungkin belum sampai ke situ kan. ya mulai dari 1.000, 2.000 gitu maksudnya iya. Mas Anies. Yang penting continue tadi ya Pak. Betul, istiqomah. Kan kita kalau lihat yang viral-viral sekarang mungkin ya, atau misal Gus Ikdam dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya juga enggak mak bedudu Iya, langsung artinya seperti itu ya prosesnya juga mendadak. lama, Itu lama tuh, beliau Iya. buka majelis itu sudah lama, udah mungkin 7 tahun yang lalu. Mungkin kalau Awalnya ya sedikit Mas. mungkin kalau saya pernah, mungkin yang sering saya pelajari juga itu ada namanya Pak Farudin Faiz itu yang Iya. ngaji filsafat itu kan sudah bertahun Ya udah Iya. lama. puluhan tahun yang lalu, tapi viralnya mungkin baru-baru ini. Nah itu kan juga keistiqomahan itu mungkin yang perlu kita jaga juga kan. Sama Mas. Gus Termasuk Bek kan juga. ngopi kita Pak Syed. Itu kan sudah, ini kan episode berapa ini Mas Aldi? 153. Wih, kan lumayan sudah itu lama, kan. 100 Iya. episode. Wah, udah luar biasa. Siapa tahu nanti ke episode berapa, nanti jadi besar, zamannya tuh ada yang offline. Oh iya, Nanti offline. kan, enak kan, artinya kita nggak harus terus berkecil hati, tetap istiqomah dalam membuat kebaikan ya Pak ya. Dan mungkin kita juga harus sering evaluasi juga kan Mas Anies tentang perkembangan saat ini juga kan Pak. Betul, isunya lagi apa, tematik ya, jadi temanya lagi apa di akhir tahun ini. Misalkan ke depan kita bahas tentang pemilu damai, kita hadirkan, mungkin kapan-kapan, mungkin ngopi ini menghadirkan dari 3 capres itu kan. Wah. dari unsur KPU, maupun langsung dari rame. Komisi Informasi, atau mungkin KPID, atau mungkin Bawaslu, salah satunya diundang, satunya nanti dari Pemuka agama itu ya. tokoh agama, ustadz atau habaib atau siapa, jadi biar imbang. Biasanya musim-musim pemilu itu kan orang lagi-lagi. Dengan adanya dakwah digital, masyarakat umat tuh bisa apa ya? Ada yang ngerim gitu. Ada yang Ya, meredam gitu. Yang ya. meredam, yang mengerim gejolak di masyarakat, yaitu ya kiai, ya para habaib, ya ustadz itu. Siapa lagi? Iya. Makanya pemerintah itu harus bersyukur. Pengelola negara ini harus bersyukur pada kiai, pada ustadz, pada habaib. Karena apa? Beliau-beliau inilah yang mereka yang coba bayangkan kalau gejolak di mana-mana, itu kan bahaya. Makanya bisa chaos negara ini. Maka dengan adanya beliau-beliau ini,
para kiai, para ulama ini menjadi redam. Pemilu bisa aman, damai, beliau-beliau ini. Maka perlu kita hadirkan di ngopi ini, Mas Anies. Ini tidak termasuk kampanye kan, Pak? Enggak. Kampanye untuk menghadirkan beliau-beliau. Hanya untuk menghadirkan kedamaian kepada semua elemen masyarakat. Betul. Ya. Karena ngopi kan ditonton banyak orang ya. Ya, Artinya secara online kan viewernya kan banyak. Kemudian di pemirsa TV juga. Ya. Jadi orang yang menyaksikan itu yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Nah, dengan narasumber yang kompeten variatif di bidangnya, yang variatif juga tadi. Jadi kita ya pokoknya semangat Mas Aldi. Iya, Termasuk kapan-kapan kita menghadirkan narasumber ustazah, Iya. Neng, iya. Nengan itu. Nanti kapan-kapan kita narasumbernya cewek, tapi yang host cewek juga kan itu. Iya, itu. Siapa tahu nanti jadi judulnya Mas Anies, sama-sama Amin. host, ketemu Ini host. cowok juga enggak apa-apa sih Mas Anies. Ini kita bahas digital, tapi kok tekan jodoh gitu ya? Yang penting jodohnya enggak virtual ya Mas. Oh Iya. iya. Kan tidak tadi nggak bisa kan langsung klik dapat jodoh kan, harus Walaupun ada sekarang juga ikhtiar. ada aplikasi yang pencari jodoh juga sih. Termasuk di HP ini banyak aplikasi, termasuk Quran digital. Beberapa Nah, waktu ini lalu betul, Pak. Apakah termasuk ini aplikasi keislaman, termasuk Banyak. ada Al-Quran? ada Maulid. Ya, Kemarin- itu juga bisa dimanfaatkan untuk syiar dakwah. Betul. Kemarin Prof. Kuresiap, kemarin saya ketemu beliau di UI ya, sama Pak Rektor USM, sama Gus Bak. Beliau punya aplikasi Al-Quran Al-Misbah, Tafsir Al-Misbah. Jadi udah ada aplikasi berbayar. Biaya itu untuk syiar juga, jadi bukan masuk ke beliau sih. Iya, iya, iya. Makanya langsung Pak Rektor install bayar. Jadi dengan adanya digital ini orang berdakwah syiar itu semakin luas. Misalkan Maulid itu kan banyak dikumpulkan dalam satu aplikasi. Ada Iya. Maulid Jibul Duror, ada Adibai, Al-Barzanji, ya ulama banyak. Terus kemudian Rotib itu juga Iya. jadi satu aplikasi. Kemudian Dalalul Khairat, hizib-hizib jadi Iya. satu, kitab-kitab. Ya Ada rotate itu kan ya. Dengan adanya digital ini kemudahan Iya. untuk bahkan mungkin teman-teman Risma itu bikin aplikasi aplikasi radio digital atau mungkin apa bisa saja. Iya, iya. Dan itu kolaborasi dengan dunia kampus, dunia universitas, dunia siapapun bisa diajak kolaborasi. Justru seperti itu Mas Anies. Artinya teman-teman kampus itu kan kalau kampus UIN biasa karena ada I-nya Universitas Islam. Itu udah biasa dengan media Iya, iya. dengan dunia dakwah. Tapi kayak kampus-kampus yang umum lah USM, Undip, UGM itu kan Dinus itu ya. nah, itu kan kampus-kampus yang Notabene nasional, umum itu kan ya. umum Iya. nasional. Maka Harus ketika kita kita masuki gitu. gandeng, biasanya beliau-beliau itu respeknya tinggi, luar biasa. Lah kadang ini yang potensi-potensi yang luar biasa kita nggak tahu. Oke, ini Makanya saya banyak jadi bergaul. perencanaan kita Mas. Nanti Iya. kita ngopi roadshow ke kampus-kampus. Nah itu Mungkin kalau rektor-rektor. kampus-kampus umum memang biasanya itu lebih giat tentang Respect, betul. Cuma kalau tidak ada yang mengajak. Nah, makanya kan salah satu dakwah itu kan mengajak, Iya. ngajak rektor USM, rektor Udinus, rektor Termasuk UGM, ada dan media mana? kita nanti silaturahim ke beliau-beliau. beliaunya roadshow sekaligus ngopi dengan para rektor. Bagus Mas, nanti agendakan. Siap, Nanti siap. kita bisa support Ya. apa dan kolaborasi. Oke, ini jadi semangat lagi nih Mas kita dakwahnya. Semangat konten ya. Heeh. Karena sudah ada beberapa pintu-pintu terbuka. Nah, Sekarang Nah, itu juga mudah Makroja sekali. tadi. heeh. Nah, kalau Termasuk dasarnya rezeki takwa juga kan ini, itu Mas. ya, bisa jadi kan, gitu. Bisa jadi Mas Anies nanti ketemu rektor USM, rektor Udinus, rektor mana Unwahas atau STE itu Mas Anies sudah punya istri belum? Belum Pak Rektor. Wah, itu mahasiswa banyak silakan pilih. Wah, itu rezeki jodoh. Berarti Udah kerja besok belum? langsung kita terus Mas. Udah kerja belum? Nah, staf ahli Langsung rektor. jadi rektor saja. Gitu. Contoh. Malah ganti direktur. Ya, ya, ya. Mas Aldi ada ini ya pertanyaan dari netizen. Mungkin kan sekarang itu sangat mudah ya Pak. Kita menjangkau dunia digital itu kan. Betul. Seakan-akan itu ya mungkin kita sebutnya banjir informasi. Nah cuman kan terkadang kita kayak nggak punya waktu untuk menseleksi, apalagi mungkin Mas Anies yang pekerja keras Sibuk. kan, sibuk sekali lah. Itu kan mencerna informasi itu bener apa ora, itu kan agak sulit Pak. Nah itu bagaimana, mungkin ada tips atau bagaimana kita bisa ya memfilter informasi itu biar nggak sepenuhnya masuk gitu loh. Ya betul. Menfilter informasi yang tidak sepenuhnya. Ini ada algoritmanya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita sering melihat sesuatu misalkan di IG atau di apa, yang sering kita lihat kok akun-akun yang jelek-jelek akan muncul algoritmanya. Kita sering nonton itu ya akan dimunculkan tonton ini. Ya, Makanya- teman saya juga gitu itu Pak. Nah, semoga yang lain enggak. Kalau kita nontonnya Yang pengajian-pengajian baik-baik, yang ya. baik, Gus Ba, Gus Ikdam, Gus Nanti Inam, munculnya Muhammad juga. Rasul, ya munculnya
informasi yang muncul di HP kita yang baik-baik Oke, aja. berarti bisa dilihat, bisa dinilai ya Pak ya. Ya. Setiap orang itu HP-nya kayak Ya, apa. tapi yang sering muncul apa? Nah, Nah, itu itu berarti FYP-mu kan. maka ya trik untuk kita ya tontonlah yang baik-baik. Jangan kalau kita nonton baik otomatis yang muncul juga baik-baik, Mas. Oke. Jadi nggak perlu difilter terus di baik. Simbolnya sih Pak ya. Simbol Ya, ada. tinggal kita lihat tonton yang baik-baik nanti juga muncul berita baik kan. Begitu sesuatu yang nggak baik, ya udah kita close ganti gitu. Kadang kan kita mungkin di kehidupan nyata itu kita sudah bisa memfilter yang buruk, yang mana yang baik, yang mana. Tapi yang di sini nih loh Pak, itu agak Lah, iya. sulit kan. Karena kan kadang gini Mas Aldi, di dunia nyata itu kan kelihatan baik, kelihatan wah ini Khusyuk. Tapi di dunia digital kan kita nggak tahu. Atau Malam-malam jangan-jangan nonton apa pelampiasan gitu juga kan Pak ya? ya, itu hati-hati. Iya, Itu butuh keimanan ini. Dan itu kan juga sebenarnya mempengaruhi Butuh juga ilmu, kan. Iya, ya makanya tadi butuh ilmu, Mas. Artinya ilmu yang akan menjaga kita. Kalau kita tahu ilmu din, ilmu agama, otomatis begitu ada konten yang muncul, konten yang nggak baik, ya kita close, kita lewati, Kita skip saja ya. Betul. Itu yang bisa menjaga ya ilmu. Kalau kita hanya mengandalkan nafsu kita, wah apik ya, terus ya itu kan bahaya. Kadang sudah di scroll ke atas. Tadi kok menarik ya, di bawah lagi gitu. Nah, ulang lagi lah itu pengalaman. Kan penasaran Pak. Mungkin gara-gara penasaran itu Mas Nah, Adi. makanya perlu ilmu yang akan menjaga kita. Yang kata Sayyidina tadi Ali ya itu. memberikan pertahanan bagi keimanan kita untuk oh ini tonton enggak ya? Kan gitu ya Pak. Ya, satu-satunya yang bisa menjaga kita ya ilmu itu, Mas. Makanya penting ngaji ke kiai, ngaji ke guru itu penting. Jadi kita mendengarkan dakwah secara digital, tapi kita juga perlu ngaji ke beliau-beliau secara langsung. Kita Ada nggak Pak itu? Sanad digital ada nggak Pak? Yo, sangat digital. Kan karena gini, kalau kita mau ngaji sama guru itu harus ada sanadnya. Nah, kalau kita ngajinya di digital itu, tadi Gus Bah, Gus Ikdam itu, Ya, harus kita sampaikan ke beliau. Tapi biasanya beliau-beliau akan ya silakan Meridoi ya. nonton meridoi tetapi baiknya ya kita tetap sowan beliau, tetap ngaji. Nggak harus sowan itu dalam arti sowan kita curhat, enggak. Ya kita ikut ngaji beliau itu udah bagian dari sowan. sudah Bahkan- nyambung tuh ya. Iya, betul. Ngaji. Walaupun mungkin sekali 2 kali, sisanya di YouTube gitu. Ya baiknya rutin lah. Nah, Di Gus Bah itu misalkan ya di Kudus itu tiap Jumat pertama tiap bulan. Saya kan Oke. insya Allah rutin ke sana. Pokoknya kalau tidak ada halangan saya biasanya ke sana. Oke. Kemudian kalau 2 Rebu sekali di Naruan, di Pondok Beliau itu ribuan juga dari Malang, dari Demak, dari Semarang. Ya kalau Nanti tanggal 27 ada ngaji Ihya dari Di mana, pagi sampai Pak? malam di Gus Bah itu. Nanti kalau mau ikut rombongan Mas. Siap. 27 kan Desember fasilitasnya ada Pak. Kalau kayak Mas Ani sama saya kan Ya. fasilitasnya itu yang ini. Dengan belum ada. adanya digital ini kita saring info, Mas besok masih ada kursi 05. Nah, itu kan itu gara-gara digital Oh, juga. nanti kabar kepada siapa ya? Bisa. Tapi kalau pemirsa yang bingung nyari ngaji yang mungkin digital kan itu kan kan lebih baik tonton ngopi Mas. Ngopi. Iya. Ngaji online Perkara Islam. perkara Islam. Singkatannya ngopi. Kok apik bagus sekali itu. Yang bikin siapa, Mas? Itu dulu teman-teman tim kan dulu kan dari awal tim, kemudian ini apa Mas kontennya atau apa namanya acaranya? Ya wis ngopi kan biar santai ngopi sambil ngaji. Oke, udah diminum ngopinya. Harus Nah, ngopi itu juga nih. diminum Mas. ya. Nah, ini sebelum diminum Pak, ini kan saya sudah dikode sama Oh ya. kameramen sudah habis waktunya. Oh gitu. Nah, monggo silakan Closing. closing statement ke pemirsa tentang media atau dakwah di dunia digital, monggo Pak. Ya baik pemirsa MAJT TV yang dirahmati oleh Allah bahwa dalam dunia digital ini apapun bisa kita lakukan. Maka harus kita filter yang baik-baik saja. Terutama kita harus melakukan sesuatu yang manfaat untuk orang lain. Jadi termasuk dakwah. Dengan adanya dunia digital, dengan adanya teknologi digital ini, dakwah itu semakin luas sasarannya, semakin luas, kemudian juga semakin dimudahkan. Artinya orang tidak harus hadir di tempat itu ketika ada pas barengan acara yang sama-sama penting, tidak bisa hadir itu kan bisa nyimak online. Jadi dimudahkan. Dakwah itu akan semakin mudah. Jadi jangan dikira dakwah itu sekarang kan kadang orang mikir ya, ketika kita menghadirkan seorang ustadz itu harus misalkan 1.000, seniknya sekian. Kemudian tempatnya harus nyewa di mana? Harus sewa sound, sewa proyektor, sewa dan sebagainya kan mahal itu. Maka dengan digital kopi online bisa dilihat, disaksikan banyak orang, satu dimudahkan. Sehingga mari kita gunakan media digital ini, dunia digital ini, teknologi digital ini dengan kebaikan-kebaikan kita. Tebarkan kebaikan, tebarkan dakwah melalui digital.
Oke, terima kasih Pak Saiful Hadi sudah memberikan ilmu kepada kita. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas Anis. Cukup ya? Nah. Oke, pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.